Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen. Bab tahun 1921 sampai tahun 1925. Menjadi sasaran. Kelompok itu menarik bangku dan duduk, merasa sangat tidak nyaman. Saudara Chen, kenapa tidak bunuh saja mereka dan selesaikan semuanya? Lan Wancheng terkekeh jahat, membuat gerakan menggorok leher. Qiu Yue menggelengkan kepalanya sedikit, lihat tempat ini, di mana kau bisa bertindak seperti itu? Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak menghentikanmu lebih awal. Ini sudah meledak, dan akan sulit untuk ditangani. Menjadi target organisasi itu jauh lebih merepotkan daripada menjadi target keluarga Li. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Masalah ini sudah meningkat sampai titik ini, aku tidak bisa menghidupkannya kembali, kan? Zuo Sandu berkata dengan kesal kepada pria yang duduk di sebelahnya. Sebenarnya, pria ini sudah dibunuhnya dengan satu tusukan di leher, tetapi dia terjepit di bangku, jadi dia tampak seperti belum mati. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Orang-orang yang membersihkan area akan segera datang. Guchen berkata pelan, menyilangkan kakinya. Siapa yang datang? Tanya Zuo Sandu penasaran. Tepat saat itu, serangkaian suara dentuman keras terdengar dari tangga di luar. Beberapa detik kemudian, sekelompok besar orang tiba di lorong. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu memandang Guchen dan dengan hormat mengepalkan tangannya dan membungkuk, berkata, Yang mulia, saya terlambat. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Guchen melambaikan tangannya sedikit dan berkata, Anda bisa mengurus orang-orang ini. Tidak nyaman bagi saya untuk berada di sini. Saya mengerti. Pria parubaya itu mengangguk sedikit, lalu melambaikan tangannya, dan beberapa orang segera datang dan menggiring sekelompok pria yang duduk itu turun dari lantai 2 seperti bebek. Adapun pria yang telah dibunuh oleh Zuo Sandi, dia langsung dibawa turun. Guchen awalnya tidak ingin menyebabkan kematian di sini, tetapi pria ini telah menodongkan pistol ke kepalanya, yang benar-benar sulit. Setelah semua orang ini diurus, Guchen tidak punya pilihan selain memanggil polisi dan melalui prosedur yang semestinya, lalu berpura-pura membawa orang-orang ini kembali untuk memberikan keterangan. Jika tidak, akan sulit untuk meredakan situasi dengan publik. Ada tekanan, tetapi tekanan itu tidak dapat dibebankan kepada orang biasa. Inilah sebabnya mengapa ada organisasi yang sangat misterius antara faksi seni bela diri dan orang biasa, secara internal disebut perusahaan, tetapi secara eksternal sebuah organisasi yang menjaga keseimbangan antara keduanya. Lagi pula, jika para praktisi seni bela diri ingin membunuh, itu akan semudah memotong kubis. Tanpa intervensi, kekacauan akan mudah terjadi. Di dunia seni bela diri, orang dapat bertarung dan saling membunuh tanpa ada yang mengatakan apapun. Pada saat semuanya selesai, sudah lewat pukul 11 malam. Kelompok itu bersiap untuk kembali ke distrik Suhui dan kembali ke Jiangsu besok untuk membahas penanganan masalah keluarga Chao, keluarga Wang, dan lainnya yang bergabung dengan keluarga Li. Apakah ini akan pernah berakhir? Guchen berhenti, melirik atap di seberang, dan berkata dengan kesal, apakah pertarungan benar-benar diperlukan malam ini? Tuan muda saya mengundang Anda. Kata pria yang berdiri di atap di seberang dengan dingin. Ia memegang 3 pisau lempar di tangannya, kemungkinan milik Sekte Pisau Kekaisaran, sebuah faksi yang selalu membawa 3 pisau. Li Enjun dan Cao Kun mungkin tahu bahwa menggunakan pistol di depan umum akan menarik terlalu banyak perhatian. Orang-orang datang dari belakang. Zuo Sandu berbalik dan melirik hutan di belakang mereka. Keluarga Li tidak berencana untuk menahanmu di Hangzhou, kan? Qiu Yue tak kuasa menahan tawa. Guchen juga tak berdaya merentangkan tangannya, kupikir orang itu hanya sedikit sombong, tapi aku tidak menyangka dia sesombong ini. Aku tiba-tiba ingin membantunya mengambil alih, lagi pula, dengan orang seperti dia, kurasa grup Kilin tidak akan bertahan lama. Meskipun Hangzhou bukan sepenuhnya wilayah keluarga Gu, masih ada beberapa keluarga kaya yang mengikuti keluarga Gu. Misalnya, orang-orang yang datang untuk membantu membersihkan daerah itu sebenarnya berasal dari keluarga Xiong, salah satu dari 72 keluarga kaya. Setelah melihat orang-orang ini, Zuo Sandu meregangkan persendiannya, sudah lama sekali aku tidak bertarung. Saat ini, suara yang familiar terdengar lagi dari gang. Amitabha. Dermawan, kita bertemu lagi. Beiming perlahan berjalan keluar dari gang. Sejumlah besar orang muncul di sepanjang tepi danau, membentuk lingkaran padat di sekitar jalur air. Di atas perahu di danau barat di Hangzhou. Apakah orang-orang yang kita atur malam ini dapat diandalkan? Li Enjun menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan bertanya pelan. Cao Kun memegang gelas anggurnya dan terkekeh, jangan khawatir. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita pasti akan memberinya kesulitan. Membunuhnya tidak akan mudah. Jika anak itu begitu mudah dibunuh, dia tidak akan menimbulkan begitu banyak masalah. Alasan Beiming mampu terus menimbulkan masalah di dalam 5 nada dan 6 hukum sebagian besar karena bantuan keluarga-keluarga yang berpengaruh ini.
Jika tidak, seberapa besar pengaruh yang dimiliki seorang pria berusia 70 atau 80 tahun seperti dia? Bahkan jika dia memiliki pengaruh, bagaimana bawahannya bisa mengikutinya jika dia tidak punya uang? Keluarga Cao dan keluarga Wang diam-diam mendukung Bei Ming di balik layar, semua itu agar dia bisa menghancurkan paviliun Tianxia milik Gu Chen. Aku telah memblokir saluran perdagangan ekspor keluarga Gu dan menggunakan pengaruhku untuk menyingkirkan semua barang mereka dari rak-rak di Eropa. Sisanya terserah padamu. Li Enjun terkekeh, mengangkat gelasnya. Aku ingin mengucapkan selamat atas kerja sama kita yang sukses. Cheer. Sementara itu, di sebuah jalan yang tidak jauh dari pasar barang antik, kedua pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Akhirnya, perpecahan muncul di dalam paviliun Tianxia, yang mengakibatkan pertarungan antara dua kelompok, yang sebagian besar memiliki bakat musik. Beberapa berada di bawah komando Gu Chen, mengingat kehadiran ketua paviliun dan Ratu Suara. Yang lain berada di bawah komando Bei Ming, yang telah berada di organisasi tersebut selama 3 atau 4 dekade dan telah secara pribadi mempromosikan banyak pemimpin sekte. Biarkan pertempuran berlanjut, semakin sengit semakin baik. Seorang pria berbaju hitam, berbaring telentang di atap sebuah bangunan tempat tinggal, sedang menyesuaikan teropong 8X pada senapan snipernya, membidik Gu Chen. Tetapi detik berikutnya, sang pembunuh menyadari bahwa teropong 8X-nya tidak dapat melihatnya. Ketika dia mendongak, dia melihat Seng Anan menutupi teropongnya dengan tangannya. Pertempuran berkecamuk di bawah, dan kau di atas sana membidik. Itu tidak pantas, kan? Bang! Seng Anan menendang pria itu dengan keras, membuatnya terbentur ke dinding. Keterampilan bertarungnya sebenarnya biasa-biasa saja. Dia jelas tidak mahir menghadapi seorang ahli seperti Bei Ming. Dia hanya bisa menggunakan keunggulannya untuk melenyapkan semua pembunuh bayaran yang beraksi dari balik bayangan. Di lantai bawah, di jalan, Zuo Sandu secara pribadi menghadapi Bei Ming, hanya untuk benar-benar kewalahan oleh 9 putra naga di tangan Bei Ming. Sekuat apapun roh yin atau binatang roh yang dia panggil, 9 putra naga tetap bisa menekannya. Mungkin inilah perbedaan kekuatan yang paling mendasar, yang satu adalah kultivator alam jiwa baru lahir, yang lain adalah kultivator alam fana. Bahkan jika Zuo Sandu sangat terampil, dia jelas kekurangan sesuatu. Hanya dengan 3 butir mutiara, Zuo Sandu terpaksa mundur berulang kali, aura pelindungnya hancur. Sangat kuat. Dia berada di tahap akhir alam transformasi ilahi. Zuo Sandu melirik Gu Chen dan berkata pelan. Sebelumnya, jarang sekali melihat bahkan 2 orang di alam transformasi abadi, tetapi sekarang kultivator alam transformasi ilahi ada di mana-mana. Gu Chen, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata dengan suara berat, orang ini adalah Master 6 Hukum di antara 5 nada dan 6 hukum. Kekuatannya tidak kurang dari kekuatanku. Dia mempelajari ini dari Qiu Yue. 6 hukum awalnya ditempa dan ditingkatkan oleh Bei Ming, tetapi Qiu Yue sebenarnya hanya mengendalikan 5 nada, yaitu 5 pemimpin sekte. Itu memang benar. Kemanapun mereka pergi, mereka biasanya hanya mengerahkan 5 pemimpin sekte 5 nada, sementara 6 hukum tetap diselimuti misteri. Qiu Yue telah memberitahu Gu Chen bahwa Bei Ming, sebagai sesepuh 5 nada dan 6 hukum, mengendalikan 6 hukum sementara Su Wanyu mengendalikan 5 nada. 6 hukum dipenuhi oleh banyak ahli yang tersebar di seluruh organisasi. Bei Ming, sebagai pemimpin kecil di dalam 6 hukum, tidak memiliki kendali penuh. Namun, ia tetap memiliki pengaruh yang cukup besar. Jika tidak, ia tidak akan mampu memobilisasi begitu banyak orang di Hangzhou, mencapai tingkat pengaruh yang sebanding dengan Qiu Yue. 5 nada dan 6 hukum pada dasarnya adalah departemen tempur, seperti intelijen, pembunuhan, dan perdagangan, sementara 6 hukum murni merupakan organisasi para ahli. Bei Ming memiliki kekuatan alam transformasi ilahi, sehingga kekuatan rata-rata anggota 6 hukum kemungkinan berada di sekitar alam transformasi fana. Namun, departemen ini telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan baik Su Wanyu maupun Bei Ming tidak dapat memobilisasi semua ahli di dalam 6 hukum. Mundur, biarkan aku yang menanganinya. Ji Xixuan perlahan melangkah maju, menopang Zuo Sandu, dan berkata dengan suara berat, kau lebih lemah darinya. Jika kau terus bertarung, kau akan kelelahan. Selama ini, Zuo Sandu tetap terjebak di alam transformasi abadi, tidak mampu menembus batas, dan belum sepenuhnya memahami 2 tahap terakhir dari teknik hidup dan mati. Dengan begitu banyak roh yang melekat padanya, dia mampu bertarung imbang dengan Bei Ming, yang sudah menunjukkan kekuatannya. Hanya saja lawannya terlalu kuat. Ji Xixuan mengaktifkan tangan kanannya, dan pedang kaisar segera muncul di genggamannya. Oh! Kau kaisar yang ditinggalkan para dewa belum lama ini. Bei Ming melihat pedang kaisar di tangannya sekilas dan mencibir. Kalau begitu biarkan aku merasakannya. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedangnya dan melepaskan 2 energi pedang, lalu dengan cepat menusukkan pedang itu ke arah Bei Ming. Dentang! Aura pelindung Bei Ming langsung aktif. Zuo Sandu telah bertarung dengannya begitu lama sebelumnya dan tidak memunculkan aura pelindungnya, tetapi Ji Xixuan telah melakukannya dengan 1 serangan pedang. Ini menunjukkan bahwa pihak lawan menganggapnya serius.
Kalian duluan. Kata Qiu Yue kepada Gu Chen dengan suara berat. Bagaimana denganmu? Tanya Gu Chen dengan nada tenang. Kedua pihak sedang berkonflik sengit, dan seseorang perlu memimpin untuk mengelola situasi. Itu harus Qiu Yue atau Gu Chen. Jika mereka berdua pergi, kelompok orang yang ada di sini akan tanpa pemimpin. Sebenarnya, situasi saat ini sepenuhnya menguntungkan Gu Chen. Dia bisa pergi duluan dan membiarkan Qiu Yue menangani semuanya di sini. Jika aku pergi, semua orang di sini akan mati. Qiu Yue melirik Lan Wancheng dan Zuo Sandu, aku akan merepotkan kalian berdua untuk membawanya pergi duluan. Ah! Nona Qiu, mari kita pergi bersama. Orang-orang ini tidak tak terkalahkan. Lan Wancheng mengangkat bahu dan terkekeh, jika memang harus begitu, kau dan kakak Chen pergi duluan. Sandu dan aku akan tinggal di belakang untuk melindungi bagian belakang. Kita akan mencari tempat untuk bertemu. Dengan Zuo Sandu dan Lan Wancheng yang pergi, ditambah Seng Anan untuk membantu, menghadapi kelompok Bei Ming seharusnya tidak terlalu sulit. Ji Sixuan sendiri sudah mampu melawan Bei Ming hingga imbang, dan Zuo Sandu beserta kelompoknya yang tersisa dapat menahan pasukan Bei Ming. Baiklah. Berhenti berdebat. Aku belum mati, apakah aku butuh perlindungan kalian? Kata Gu Chen tanpa berkata-kata. Jika dia terluka parah, wajar jika dia membutuhkan semua orang untuk melindunginya saat mundur. Tapi dia baik-baik saja, dan orang-orang ini malah ingin melindunginya seperti sampah. Berhenti bicara, jika semua orang dengan 8 teknik tertinggi tetap di sini, akan menjadi kerugian besar jika mereka semua musnah. Kata Qiu Yue dengan kesal, biksu tua itu memukuliku kemarin, aku pasti harus membalas dendam hari ini. Oke. Dengan Nona Qiu di sini, kakak Chen, ayo kita pergi dulu. Kata Lan Wancheng dengan suara rendah. Tidak ada gunanya semua orang tetap di sini. Guanyin hati pembunuh. Seketika, patung Guanyin hitam besar berdiri di jalan. Ji Sixuan duduk bersila di tengah patung Guanyin. Teratai merah hitam. Karena Bei Ming menggunakan senjata spiritual, Ji Sixuan pasti tidak akan menunjukkan kelemahan. Kalian cepat pergi. Jangan sampai terluka nanti. Ji Sixuan melayang di udara dan menatap semua orang sambil berkata dengan suara berat. Kakak Chen. Ayo pergi. Lan Wancheng menarik lengan Gu Chen lagi, dan Zuo Sandu juga melangkah maju untuk meraih lengan lainnya. Dengan dia yang menjaga tempat ini, mari kita cari tempat menginap dulu. Selama Gu Chen pergi, yang lain akan aman, karena target mereka hanya dia. Ayo pergi. Gu Chen dan anak buahnya bersiap untuk pergi, tetapi Qiu Yue berdiri di sana mengawasi mereka pergi. Ayo pergi bersama. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap Qiu Yue, berkata dengan suara berat. Qiu Yue menghunus pedang lembut yang terbungkus di pinggangnya, sampai jumpa di keluarga Xiong. Setelah mengatakan itu, dia bergegas bergabung dengan kelompok Bei Ming. Gu Chen bersiul, dan Seng Anan juga turun dari atap dalam sekejap mata. Di seberang danau, Kong Muhong melihat kobaran api membumbung ke langit dan langsung mengerti bahwa itu pasti keluarga Chao dan keluarga Wang yang telah bergerak. Begitu banyak waktu telah berlalu, dan hanya orang-orang Bei Ming dan orang-orang Asia Selatan yang disewa oleh keluarga Li yang telah bergerak. Keluarga Chao dan keluarga Wang belum melakukan satu gerakan pun. Tuan muda, keluarga Chao telah bergerak. Seorang pria parubaya melangkah maju dan berbisik dari belakang. Tuan muda Chao baru saja menelepon untuk bertanya apakah kita juga dapat mengerahkan orang-orang kita. Mendengar itu, dia tak kuasa menahan senyum tipis. Apakah orang-orang ini benar-benar harus seperti ini? Lalu, haruskah kita menarik pasukan kita dari Siasa? Tanya pria parubaya itu dengan suara rendah. Lagi pula, dia tahu bahwa Kong Muhong dan Gu Chen memiliki hubungan, kalau tidak dia tidak akan bertengkar dengan Li Enjun dan yang lainnya di meja dan pergi sendirian. Tidak. Bawa semua orang ke sini, ingat jangan sampai membuat khawatir pasukan lokal, jangan sampai mempengaruhi orang biasa, cukup bawa beberapa ahli itu. Bukankah dia ingin menang? Kalau begitu aku akan membantunya menang dengan adil. Kata Kong Muhong dengan tenang, tangannya di belakang punggung. Jika dia tidak ikut campur, bahkan jika Gu Chen berhasil meninggalkan Hangzhou kali ini, keluarga Chao, keluarga Wang, keluarga Li, keluarga Jiang, dan keluarga lainnya tetap akan tidak puas, berpikir bahwa keluarga Kong telah membiarkannya menang. Orang-orang ini tidak akan pernah menyadari betapa besar jurang pemisah antara mereka dan Gu Chen. Bawa ke-6 budak pedang ke sini. Bukan hanya 6 budak pedang, tetapi juga semua pengawal pribadiku. Lakukan aktingmu dengan meyakinkan, atau seseorang akan marah. Jika bukan karena menjaga harga diri, Kong Muhong bahkan akan mempertimbangkan untuk membantu Gu Chen secara langsung. Tapi dia masih berada di ibu kota, dan jika dia berpihak pada Gu Chen, keluarga Kong akan dikritik oleh keluarga-keluarga besar di masa depan. Terlebih lagi, dia percaya bahwa Gu Chen memiliki kekuatan untuk keluar dari Hangzhou. Keluarga Chao, Wang, dan Jiang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Keluarga-keluarga besar di ibu kota mengerahkan begitu banyak orang, namun mereka tidak dapat menghentikannya, apalagi di Hangzhou.
Masih ada pasukan keluarga Gu di sana, dan keluarga-keluarga lain hanya dapat mengerahkan pasukan di sekitarnya, jadi pada akhirnya, mereka tetap tidak dapat membunuh Gu Chen. Karena dia akan menang, Kong Muhong akan membiarkannya menang secara terhormat dan membiarkan orang lain tahu di mana perbedaan sebenarnya terletak. Saudara Chen, kita mau pergi kemana sekarang? Lan Wancheng bertanya pelan dari belakangnya. Gu Chen berlari di sepanjang tepi sungai, tetapi tiba-tiba berhenti. Berlari seperti ini tidak akan berhasil. Kita harus mencari mobil. Wilayah keluarga Xiong berada di Siasa, sekitar 20 km jauhnya. Dilihat dari cuacanya, sepertinya akan segera hujan. Mobil. Tidak ada taksi di sekitar sini. Serius. Apakah semua taksi sudah diparkir? Dia melihat sekeliling, lalu ke pinggir jalan. Bukankah ada mobil di mana-mana? Semua orang menatapnya dengan bingung. Ada banyak mobil yang diparkir di sepanjang pinggir jalan, tetapi semuanya milik orang lain. Kakak Chen, kita tidak punya kunci mobil-mobil ini. Lan Wancheng bertanya dengan bingung. Wosh. Dia memegang jarum perak di antara jari-jarinya. Ini cukup. Dengan itu, dia maju dan menggunakan jarum perak untuk membuka lubang kunci pada gagang pintu, memutar jarum di dalamnya. Klang. Masuk. Gu Chen membuka pintu mobil dan menggunakan jarum perak untuk membuka lubang yang tidak diketahui di dalamnya. Brum. Mobil itu tiba-tiba menyala terang. Zuo Sandu dan Lan Wancheng saling bertukar pandang, bibir mereka sedikit berkedut. Jika orang biasa memiliki kemampuan ini, bukankah mereka akan melaporkannya ke polisi? Aku bilang, kau tidak sering melakukan hal seperti ini sebelumnya, kan? Zuo Sandu berkata tanpa berkata-kata, bibirnya sedikit berkedut. Kau orang legendaris yang mendobrak seluruh gerbang lingkungan hanya dengan sebungkus mie instan. Dengan kemampuan itu, bahkan jika Gu Chen bukan pewaris keluarga Gu, dia pasti akan menjadi pencuri terkenal. Seperti Jibu dari dinasti Qin. Ada yang mengatakan janji Jibu lebih berharga daripada 10.000 tael emas. Jika dia bukan pewaris, dia mungkin akan menjadi pencuri yang gagah berani seperti Jibu. Hei, di dunia seni bela diri, memiliki lebih banyak kemampuan bukanlah hal yang buruk. Cepat masuk. Gu Chen berkata dengan tidak sabar, melambaikan tangan dari kursi pengemudi. Kelompok itu dengan cepat membuka pintu mobil dan masuk. Setelah kejadian ini, Gu Chen bisa saja membelikan mobil baru untuk pemiliknya, tetapi saat ini mereka sedang terburu-buru untuk sampai ke Siasa, jarak beberapa puluh kilometer, dan mereka tidak mungkin mengemudi sepanjang jalan. Untuk sampai ke Siasa, mereka harus melewati distrik Sinu. Ada ruas jalan raya pendek, sekitar 2 atau 3 kilometer panjangnya, yang menghubungkan kedua distrik tersebut. Begitu mereka memasuki bagian ini, Gu Chen merasakan ada yang salah. Terlalu sepi. Biasanya, Hangzhou adalah kota yang sangat ramai. Bahkan di tengah malam, seharusnya tidak ada satupun mobil yang terlihat. Dari distrik Yuhang melalui distrik Sinu ke distrik Siasa, ruas jalan yang begitu panjang, tidak ada satupun mobil yang terlihat. Ini benar-benar tidak normal. Tiba-tiba, sebuah mobil di depan muncul dengan lampu hazard menyala. Dari kejauhan, mereka bisa melihat segitiga peringatan dan seorang pria berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan dengan panik ke arah Gu Chen dan mobilnya. Siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan tidak akan berdiri di jalan raya untuk menghentikan mobil. Itu bunuh diri. Jadi Gu Chen bahkan tidak melirik pria itu, dan langsung menginjak pedal gas dan melaju kencang melewatinya. Tepat saat dia melewati mobil itu, pria itu, melihat bahwa Gu Chen tidak berhenti, mengeluarkan pistol dari mobilnya. Bang! Bang! Dia menembakkan serangkaian tembakan ke jendela belakang mobil Gu Chen. Lan Wancheng, yang duduk di kursi belakang, langsung tertembak di bahu kanan. Ah! Sialan, orang itu menembakku dari belakang. Lan Wancheng berkata dengan marah, sambil memegang bahu kanannya. Zuo Sandu dengan cepat berbalik dari kursi penumpang, roh tangan kiri. Dia dengan paksa menggunakan energi internalnya untuk menarik peluru keluar dari bahu Lan Wancheng, lalu menggunakan kekuatan teknik hidup dan mati untuk perlahan menyembuhkan luka tersebut. Mungkin itu terjadi terlalu cepat, terlalu instan, karena Lan Wancheng bahkan belum sepenuhnya merasakan sakit akibat tembakan sebelum Zuo Sandu mengeluarkan peluru itu. Baiklah. Berhenti merengek, kau tidak akan mati. Zuo Sandu memutar matanya dan berkata dengan kesal. Lan Wancheng melihat bahunya, dan benar saja, lukanya telah hilang. Wow! Jika aku bisa membawamu bersamaku sepanjang waktu, bukankah aku tidak akan takut mati? Serunya dengan gembira. Zuo Sandu memutar matanya dan tetap diam. Inti dari teknik hidup dan mati terletak pada kata, kematian. Bukan tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan orang, tetapi itu akan membutuhkan pengeluaran kekuatan fisik Zuo Sandu. Inilah perbedaan mendasar antara kitab hidup dan mati dan kitab Raja Obat. Kitab Raja Obat adalah teknik pendukung, seperti dalam permainan, di mana Anda adalah orang yang menahan kerusakan dan menyembuhkan rekan tim. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, itulah tujuan kitab Raja Obat. Jika Anda benar-benar takut mati, Anda harus membawa Tian Yuxiao. Baiklah, duduklah.
kata Gu Chen dengan suara berat. Tepat setelah melewati distrik Yuhang dan memasuki distrik Sinu, dan keluar dari jalan raya, setir mobil tiba-tiba tidak responsif, dan peringatan tekanan ban muncul di dashboard. Dia membanting setir dan menghentikan mobil di pinggir jalan. Orang-orang di dalam mobil terlempar ke kaca depan akibat benturan. Apa-apaan ini? Kata Lan Wancheng sambil menggosok kepalanya dengan kesal. Seng Anan mencengkeram gagang pintu dengan erat, dan melihat mobil berhenti, dia membuka pintu dan keluar. Dia kemudian memperhatikan bahwa tanah dipenuhi paku dan beberapa alat penusuk ban. Ban meledak. Gu Chen mematikan mobil dan berkata dengan suara berat, keluar. Kelompok itu keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Di jalan menuju kota dari pintu keluar jalan raya, sekelompok orang mendekat. Gu Chen pernah bertemu kelompok ini sebelumnya dan bahkan pernah bertarung dengan mereka. 6 budak pedang. Pria botak yang memimpin mereka, dengan pedang besar tersampir di bahunya, terkekeh, Tuan Muda Gu, sudah lama tidak bertemu. Heh. Tuan Muda Kong terlalu baik, mengirim kalian untuk menghiburku. Terlalu formal. Gu Chen menatap ke 6 pria yang mendekat itu dan berkata dingin. 6 budak pedang adalah pembunuh bayaran profesional. Secara individu, masing-masing dari mereka relatif lemah, dan kekuatan mereka sangat bervariasi. 4 berada di puncak kekuatan batin, dan 2 berada di tahap awal alam transformasi mortal. Namun, ketika keenamnya bersama, kekuatan mereka sangat besar. Gu Chen pernah bertemu mereka sekali sebelumnya untuk menentukan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tanpa mengungkapkan kekuatan sebenarnya, dia bisa dengan mudah menderita kerugian melawan keenamnya. Dengan 4 orang di pihak mereka dan 6 orang di pihak lain, menang bukanlah masalah besar. Tepat ketika Gu Chen hendak menghunus pedang kaisarnya, teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat itu Qiu Yue yang menelepon. Tunggu sebentar, aku akan menjawab panggilan ini dulu. Pemimpin itu berkata dengan tenang. Silakan. Kesopanan antara kedua pihak membuat Zuo Sandu agak bingung. Aku bilang, bukankah ini terlalu sopan? Bertarunglah saja. Tuan Muda Gu, kau jawab teleponmu dulu, aku akan mengurus mereka untukmu. Kata Zuo Sandu dingin sambil mematahkan buku jarinya. Gu Chen berbalik dan mengedipkan mata padanya, tunggu sebentar, kenapa terburu-burunya? Bukankah kau sudah cukup bertarung malam ini? Aku terus-menerus dipukuli, apa yang memuaskan dari itu? Awalnya dia ingin bersenang-senang, tetapi siapa sangka Bei Ming begitu kuat. Biksu tua itu bahkan belum menggunakan kekuatan sebenarnya, hanya beberapa butir mutiara saja sudah cukup untuk membuat Zuo Sandu tak berdaya. Tak heran jika ada yang mengatakan bahwa perbedaan 1 peringkat saja sudah membuat perbedaan besar. Setelah bertarung melawan Ji Sixuan sebelumnya, dia menyadari bahwa Ji Sixuan bahkan belum menggunakan kekuatan sebenarnya. Ji Sixuan bisa bertarung imbang dengan Gu Chen, sementara Zuo Sandu terus-menerus ditekan oleh Gu Chen. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Ji Sixuan? Halo, kata Gu Chen sambil memegang telepon. Qiu Yue dengan cemas bertanya di ujung telepon, apakah kau sudah sampai di Siasa? Belum. Aku baru saja sampai di distrik Sinu dan aku dihentikan. Harus kuakui, keluarga-keluarga kuat ini benar-benar luar biasa, mengapa mereka harus mengejarku larut malam seperti ini? Apakah mereka tidak lelah? Aku akan membuat mereka merasakan hal ini suatu hari nanti. Gu Chen tertawa, tak bisa berkata-kata. Bunuh saja aku. Jika kau tidak bisa membunuhku, maka jangan ganggu aku. Itulah pikiran Gu Chen yang sebenarnya saat ini. Jika kau tidak bisa membunuhku, kenapa kau mengirim begitu banyak orang untuk menggangguku? Suruh mereka menahan musuh sebentar. Begitu kau sampai dengan selamat di Siasa dan memasuki wilayah keluarga Xiong, semua orang akan aman. Kata Qiu Yue dengan suara berat di ujung telepon. Suruh mereka menahan musuh. Dia menoleh ke Zuo Sandu, Lan Wancheng, dan Seng Anan. Menyuruh mereka menahan musuh bukanlah gaya Gu Chen. Tapi Qiu Yue bermaksud agar dia menghemat tenaganya dan tidak menyerbu membabi buta, jika tidak, terlalu banyak tenaga tidak akan baik untuk siapapun. Gu Chen mengerti prinsip menangkap pemimpin terlebih dahulu. Rasanya terlalu memalukan untuk terus berlari seperti ini. Bagaimana keadaanmu? Tanya Gu Chen balik. Qiu Yue mendesah pelan di ujung telepon, kita sudah membubarkan sebagian dari mereka, dan Ji Sixuan sudah mengendalikan situasi untuk saat ini. Bei Ming menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Begitu kau tiba di Siasa, aku akan memerintahkan mundur. Jadi cepatlah pergi, jangan sia-siakan niat baik semua orang. Target utama Bei Ming adalah Gu Chen. Lagi pula, ada masalah internal di dalam faksi 5 nada dan 6 hukum, dan mereka mengincar Gu Chen. Adapun yang lain, mereka akan membunuh mereka jika bisa, tetapi itu bukan keharusan. Oke, aku mengerti. Kata Gu Chen, lalu menutup telepon. Beberapa orang telah mendengar sebagian percakapannya dengan Qiu Yue. Singkatnya, seseorang perlu menahan mereka. Baiklah, aku akan melakukannya. Seng Anan melangkah maju, meregangkan lehernya. Kalian selama ini hanya pamer, bukankah seharusnya kalian memberi aku kesempatan untuk bersinar? Kamu.
Zuo Sandu menatapnya dari atas ke bawah dan mencibir, kau mungkin tidak sebaik aku. Kau berani bersaing denganku untuk ini. Tolong. Jangan berpikir aku hanya jago gerakan kaki ringan, oke? Dengan itu, Seng Anan menghentakkan kakinya, dan api biru pucat menyembur dari bawahnya, langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini juga gua surga kekacauan primordial. Lan Wancheng berseru terkejut melihat ini. Semua orang mungkin mengira gua surga kekacauan primordial hanyalah kemampuan teleportasi instan, tetapi itu adalah kesalahan besar. Jika memang sesederhana itu, teknik ini tidak akan layak masuk dalam peringkat 8 teknik agung. Bagi orang luar, teknik Qianlong hanyalah metode kultivasi energi internal yang kuat, tetapi di dalamnya terdapat teknik tinju yang kuat, yang tidak diketahui banyak orang. Teknik hidup dan mati, di mata banyak orang, adalah teknik yang dapat berkomunikasi dengan roh, menghidupkan kembali orang mati, dan membuat orang hidup mati. Namun terlepas dari teknik mana dari 8 teknik tertinggi itu, masing-masing mengandung teknik tinju dan sistem kultivasi energi internal. Seng Anan hanya pernah menunjukkan gerakan lincahnya. Semua orang percaya tingkat keahliannya yang sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tapi gerakan ini, dengan api biru yang menyembur dari seluruh tubuhnya, sungguh memukau. Anak baik, kau menyembunyikan kekuatanmu selama ini. Seru Zuo Sandu, menatapnya dengan terkejut. Mungkin di matanya, Lan Wancheng, Seng Anan, dan Li Qing semuanya lemah, teknik mereka yang mencolok kurang memiliki aplikasi praktis. Satu-satunya yang benar-benar dia hargai adalah Ji Sixuan dan Gu Chen. Sepertinya kau tidak akan tahu kemampuanku kecuali aku menunjukkannya. Seng Anan tersenyum tipis. Jangan lupa dari mana aku berasal. Kerumunan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Benar. Seng Anan dari perbatasan selatan. Bahkan jika mereka tidak bisa bertarung, penggunaan racun Gu mereka sangat hebat. Kalau begitu, aku serahkan ini padamu. Gu Chen melirik Seng Anan dan berkata dengan suara berat, jika kau tidak bisa menang, larilah. Seorang pria sejati bisa membengkokkan dan meregangkan tubuh. Kalah bukanlah hal yang memalukan. Membiarkannya menahan 6 budak pedang sebenarnya adalah pilihan terbaik, seperti strategi pacuan kuda Tianji. Kemampuan terkuat Seng Anan adalah keterampilan kelincahannya. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi, selama Gu Chen dan yang lainnya pergi, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Jangan khawatir. Aku juga berharap kau selamat. Seng Anan memberi isyarat setuju dan berkata dengan tenang, kalian pergi saja, aku akan mengurus ini. Ketiganya saling bertukar pandang, dan Zuo Sandu berhenti bersikeras. Ayo pergi. Gu Chen memeriksa ponselnya. Jaraknya hanya 8 km dari Siasa, tentu saja, itu jarak garis lurus. Mereka akan tiba dengan cepat setelah melewati kota. Ketiganya menyerbu ke arah 6 budak pedang yang berdiri di hadapan mereka. Dari segi keterampilan kecepatan, ketiganya cukup baik, tetapi mereka tidak dapat menandingi kendali Seng Anan yang tanpa usaha. Jika mereka tidak menghentikan mereka dari menyerbu langsung, itu akan terlalu mencolok. Perintah Kong Muhong adalah untuk mengerahkan seluruh kekuatan dan tanpa ampun, tetapi keenamnya tahu bahwa meskipun itu adalah perintahnya, mereka sebenarnya tidak ingin mengejar Gu Chen sampai mati. Namun, mengingat kekuatan mereka, mereka benar-benar harus mengerahkan seluruh kekuatan, jika tidak, itu tidak akan terlihat benar. Bahkan dengan kekuatan penuh mereka, mereka pasti tidak dapat mengalahkan Gu Chen dan kelompoknya, jadi mereka tidak menahan diri dan pasti akan menyerang jika perlu. Saat mereka mencoba lewat, keenam budak pedang itu tentu saja mencoba menghentikan mereka. Seng Anan. Tepat ketika keenam budak pedang itu hendak menghentikan ketiga orang yang menyerbu ke arah mereka, Gu Chen memberi perintah. Tiba-tiba, api biru pucat muncul di belakang mereka. Seng Anan berlari mengelilingi 6 budak pedang dengan cepat. Dimanapun tangannya menyentuh, api biru pucat segera menyala. Anda tidak bisa merasakan suhu api ini, tetapi mendekat akan menyebabkan sensasi terbakar yang sangat menyakitkan. 1000 persembahan pertama dipisahkan oleh lebih dari 300 tahun. Ditambah usianya sendiri, dia setidaknya berusia 400 tahun. Oleh karena itu, Bian Ke ini bukanlah manusia, atau bahkan bukan manusia sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk 6 budak pedang. Anda dapat membunuh mereka sesuka hati, tetapi sistem ini akan selalu ada. Akan selalu ada 6 budak pedang, tetapi sangat mungkin bahwa 6 budak pedang yang tercatat telah digantikan berkali-kali. Bersambung.